Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dengan mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Rizkon Halal Syah Aji, PhD, akan mempresentasikan dengan tema investasi modal manusia dalam mobilitas penduduk. Next. Selanjutnya, ini dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatur Andrean dengan NIM akhir 097. Selanjutnya ada Hanifah Nur Fadila Rebeka dengan NIM akhir 098. Dan saya sendiri dengan Irgal Rashid dengan NIM akhir 099. Dan yang terakhir, Irma Hanum dengan NIM akhir 100. Next. Selanjutnya, ini daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada konsep dasar investasi modal manusia, yang ketiga jenis dan pola mobilitas penduduk, yang keempat keterkaitan antara investasi modal manusia dan mobilitas, dan yang kelima dampak ekonomi dan sosial, keenam kategori mobilitas dan dampak investasi, dan ketujuh empiris dan pembelajaran di Indonesia sendiri, dan yang kedelapan kebijakan dan rekomendasi, dan terakhir kesimpulan. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Jadi, di tengah globalisasi dan pesatnya pengembangan teknologi digital, mobilitas penduduk tidak lagi hanya soal perpindahan fisik, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi global. Dalam konteks ini, investasi modal manusia melalui pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan kesehatan menjadi faktor kunci menentukan arah dan kualitas mobilitas. Negara-negara dengan tingkat investasi modal manusia tinggi cenderung memiliki mobilitas penduduk yang lebih terarah dan produktif. Nah, sementara negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi tantangan akses dan pemerataan. Selanjutnya ada konsep dasar investasi modal manusia. Jadi, investasi modal manusia merujuk pada pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan individu yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Konsep ini berakar pada pemahaman bahwa individu yang lebih terdidik dan terampil cenderung memiliki peluang yang lebih baik di pasar kerja dan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Gary Becker pada tahun 1993, modal manusia itu investasi yang dilakukan pada individu melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang meningkatkan kapasitas produktif mereka. Nah, konsep modal manusia mulai berkembang pada awal 1960 ketika Theodore Schultz mempublikasikan makalah berjudul Investment in Human Capital. Dalam karya tersebut, ia menyatakan bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara dapat dijelaskan melalui perbedaan kualitas sumber daya manusianya. Nah, selanjutnya, Gary Becker memperkuat teori ini dengan model ekonomi mikro yang menunjukkan bagaimana investasi individu pada pendidikan dan pelatihan dapat meningkat pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada bentuk investasi modal manusia. Yang pertama ada pendidikan formal. Jadi pendidikan formal itu merupakan bentuk investasi modal manusia yang paling umum dan sistematis. Dimulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Nah, yang kedua ada pelatihan dan kursus keterampilan. Pelatihan kerja dan kursus vokasi menjadi bentuk investasi yang lebih aplikatif dan spesifik terhadap kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja memberikan individu kesempatan belajar langsung secara bekerja. Proses ini disebut learning by doing, di mana seorang mengasah keterampilan memahami lingkungan kerja dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan nyata. Pengalaman sering jadi syarat penting dalam rekrutmen profesional. Yang keempat, ada kesehatan fisik dan mental. Jadi kesehatan fisik dan mental adalah bagian penting dari modal manusia karena mempengaruhi produktivitas kerja.
akses layanan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi, menjaga keberlangsungan tenaga kerja. Karyawan yang sehat, bekerja lebih efektif, bahkan jarang absen dan lebih loyal. Nah, negara dengan sistem kesehatan yang baik cenderung punya tenaga kerja yang produktif dan usia lebih panjang. Selanjutnya itu ada model ekonomi investasi, modal manusia. Jadi yang pertama di sini ada model cost benefit analysis. Jadi model ini tuh menjelaskan keputusan untuk berinvestasi pada modal manusia dapat dianalisis melalui pendekatan cost benefit analysis. Individu memilih untuk menempuh pendidikan atau pelatihan jika memanfaatkan jangka panjang. Nah, dalam bentuk pendapatan masa depan lebih besar daripada biaya saat ini. Jadi jika net present value atau NPV positif, maka investasi dianggap menguntungkan secara ekonomi. Selanjutnya itu ada Machine Learning Function, Jacob-Mincer. Salah satu bentuk paling terkenal dari model manusia adalah fungsi penghasilan Mincer. Model ini menjelaskan bahwa pendapatan meningkat seiring dengan pertambahan tahun pendidikan dan pengalaman kerja. Namun, efek pengalaman cenderung menurun seiring waktu, karena kuadrat pengalaman memiliki koefisien negatif. Selanjutnya ada model investasi pendidikan, biaya versus manfaat. Gary Becker pada tahun 1964 menjelaskan bahwa investasi modal manusia pada pendidikan dapat dipahami melalui analisis biaya atau manfaat, cost benefit analysis. Nah, yang pertama itu ada komponen investasi. Komponen investasi terbagi menjadi dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu misalnya kayak uang sekolah, buku, dan transportasi. Nah, biaya tidak langsung itu kayak pendapatan yang hilang karena tidak bekerja saat sekolah. Nah, yang kedua itu ada manfaat dari kedua investasi tersebut. Yang pertama ada pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Yang kedua ada kemungkinan mobilitas kerja yang lebih besar. Dan yang ketiga akses ke pekerjaan dengan kondisi yang kerja yang lebih baik. Nah, keputusan rasional ini dibuat ketika percent value dari manfaat lebih besar dari total biaya. Yang keempat ada Human Capital Index. Nah, model modern ini dari model manusia juga diadopsi dalam bentuk Human Capital Index yang dikembangkan oleh Bank Dunia atau World Bank. Model ini mengukur potensi produksi generasi muda di masa depan berdasarkan 4 komponen utama. Yang pertama adalah survival, probabilitas anak untuk hidup hingga usia sekolah. Yang kedua ada expected year of school, ekspektasi lama pendidikan. Yang ketiga ada learning adjusted years of schooling atau kualitas pendidikan. Yang keempat ada health atau status kesehatan dan stunting. Nah, ketika HCI 0,55, berarti anak yang lahir hari ini hanya akan mencapai 55% dari potensi produktivitasnya jika dibandingkan dengan standar pendidikan dan kesehatan terbaik dunia. Selanjutnya ada model yang kelima dan model terakhir, yaitu kapasitas modal manusia dari Schultz. Schultz pada tahun 1961 memandang manusia sebagai unit produktif seperti halnya modal dalam produksi. Dengan demikian, total kapasitas produksi ekonomi suatu negara bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, model ini tuh menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan berbasis SDM. Karena negara tidak hanya perlu menambah jumlah tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh BK. Baik, slide selanjutnya yaitu jenis dan pola mobilitas penduduk. Berikut merupakan konsep mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan perpindahan individu atau kelompok dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas ini bisa bersifat sementara maupun permanen. Nah, dalam konteks ini ada dua jenis mobilitas utama. Yang pertama merupakan mobilitas geografis. Contohnya, perpindahan dari desa ke kota karena adanya peluang kerja yang lebih baik, atau migrasi antar daerah, hingga antar negara seperti pekerja migran atau TKI. Nah, yang kedua, mobilitas sosial. Ini terbagi lagi menjadi mobilitas vertikal, misalnya seorang yang naik status dari buruh menjadi manajer, dan mobilitas horizontal, yaitu perpindahan pekerja tanpa perubahan status sosial, seperti dari kasir ke customer service. Intinya, mobilitas penduduk itu adalah gambaran dinamika ekonomi, sosial, dan pendidikan di suatu masyarakat.
Next slide. Slide berikutnya merupakan faktor pendorong dan penarik mobilitas. Nah, slide berikut merupakan menjelaskan mengapa orang-orang itu berpindah. Pertama, faktor pendorong atau yang kita bisa sebut dengan push factor. Push factor itu kondisi yang membuat orang meninggalkan wilayah asalnya. Misalnya seperti terkena kemiskinan, pengangguran, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, atau karena adanya konflik dan bencana. Yang kedua merupakan faktor penarik atau pull factor, yaitu adanya daya tarik dari wilayah tujuan, contohnya peluang kerja yang lebih baik, fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, teknologi yang berkembang, dan kondisi sosial politik yang stabil. Jadi semakin besar perbedaan antara wilayah asal dan tujuan, maka mobilitas akan semakin tinggi. Ini yang bisa kita lihat pada fenomena urbanisasi dan migrasi internasional. Slide berikutnya merupakan slide investasi, modal manusia, dan mobilitas. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara investasi modal manusia dan mobilitas. Investasi modal manusia di sini maksudnya adalah investasi pada pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Hal ini sangat penting karena bisa meningkatkan daya saing seseorang di pasar kerja. Contohnya, seseorang yang memiliki pendidikan tinggi biasanya tuh lebih mudah mendapatkan pekerjaan di kota besar, bahkan di luar negeri. Begitu juga dengan keterampilan teknis dan pengalaman kerja. Hal ini sangat dibutuhkan di sektor industri dan jasa. Jadi tenaga kerja dari desa pun bisa tertarik untuk bermigrasi ke kota jika mereka memiliki skill yang relevan. Artinya, mobilitas di sini bukan hanya soal jumlah orang yang pindah, tapi juga kualitas sumber daya manusianya. Slide berikutnya, yaitu dampak investasi modal manusia. Kita bahas tentang dampak investasi modal manusia terhadap pembangunan. Ketika masyarakat punya akses ke pendidikan dan pelatihan, maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat. Hal ini juga mendorong urbanisasi yang lebih terencana dan mengurangi ketimpangan sosial maupun ekonomi. Namun, ada juga dampak negatif, yaitu brain drain, di mana tenaga kerja terampil dari daerah tertinggal, pindah ke kota atau luar negeri, sehingga daerah asal jadi kehilangan potensi pembangunan. Maka solusinya adalah pemerataan investasi modal manusia dengan membuka akses pendidikan dan pelatihan di semua wilayah agar tidak terjadi ketimpangan baru yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur. Oke, selanjutnya kita melihat dampak ekonomi dan sosial dari investasi modal manusia dalam mobilitas penduduk. Jadi investasi modal manusia, terutama melalui pendidikan dan pelatihan, terbukti memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam teori modal manusia menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menurut Becker pada tahun 1953. Secara sosial, investasi pada modal manusia dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi pengetahuan individu dan juga memperluas peluang kerja dan menurunkan angka kemiskinan, yang dimana dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, investasi modal manusia juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan yang merata, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Hal ini akan mengurangi ketimpangan sosial dan mempererat kohesi sosial di tengah mobilitas penduduk yang tinggi. Mobilitas penduduk yang didukung oleh modal manusia yang berkualitas akan menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan inovatif, hingga mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. Oke, selanjutnya ini ada kategori mobilitas dampak investasi. Mobilitas penduduk dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan, jangka waktu, dan cakupan geografis. Sini yang pertama terdapat mobilitas permanen, seperti migrasi antar wilayah atau negara,
yang biasa disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, atau sosial. Mobilitas permanen ini berdampak besar pada perubahan struktur ekonomi dan sosial baik di daerah asal maupun tujuan, menurut Todaro tahun 2006. Yang kedua itu ada mobilitas temporer, ya, seperti urbanisasi musiman atau pekerja migran yang hanya tinggal sementara di wilayah tujuan. Mobilitas ini sering terjadi pada sektor seperti pertanian atau konstruksi, yang di mana tenaga kerja berpindah semusim atau pada proyek-proyek tertentu. Dalam mobilitas temporer ini cenderung memberikan dampak ekonomi yang fluktuatif dan dapat menyebabkan masalah sosial, seperti kurangnya akses terhadap fasilitas publik bagi pekerja musiman. Selanjutnya yang ketiga itu ada kategori mobilitas harian atau komuter, yang di mana individu berpindah tempat ke tempat kerjanya itu setiap hari. Mobilitas ini umum terjadi di kawasan perkotaan dan berdampak pada infrastruktur transportasi serta pola konsumsi yang ada di masyarakat. Mobilitas harian ini meningkatkan produktivitas ekonomi kota maupun juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan transportasi dan lingkungan hidupnya. Selanjutnya yang keempat itu terdapat mobilitas sosial, yaitu perpindahan individu atau kelompok dalam struktur sosialnya, seperti perubahan status pekerjaan atau peningkatan pendidikan. Mobilitas sosial ini sangat dipengaruhi oleh investasi modal manusia karena pendidikan dan pelatihan membuka peluang individu untuk naik strata sosial yang lebih tinggi. Mobilitas sosial yang tinggi mencerminkan adanya kesempatan yang merata dan sistem ekonomi yang inklusif. Investasi modal manusia berperan penting dalam mendorong mobilitas penduduk yang produktif. Di sisi lain, investasi modal manusia juga dapat mengurangi dampak negatif mobilitas penduduk seperti pengangguran dan kemiskinan di daerah asal. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, masyarakat di daerah asal memiliki peluang untuk menciptakan lapangan kerja sendiri atau berpartisipasi dalam ekonomi lokal, hingga tidak perlu bermigrasi ke kota besar atau ke luar negeri, menurut Todaro tahun 2006. Yang dimana terakhir, investasi modal manusia juga dapat meningkatkan daya saing nasional di era globalisasi. Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi mampu bersaing di pasar tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan devisa negara melalui remittasi atau transfer teknologi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi modal manusia dilakukan secara merata untuk menghindari ketimpangan antar wilayah dan juga brain drain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irgi. Baik, selanjutnya adalah kasus empiris yang dimana dan juga pembelajaran di Indonesia yang dimana kasus empiris ini sering terjadi di negara Indonesia sendiri, yaitu kasus empiris tentang mobilitas lulusan perguruan tinggi dari daerah ke pusat pertumbuhan ekonomi utama. Nah, studi kasus di sini bisa diambil contoh seorang individu yang berprestasi dan memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dari sebuah universitas negeri terkemuka, namun universitas itu terletak di luar Pulau Jawa, yang dimana Pulau Jawa ini bisa dibilang adalah pusat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri. Misalnya dari kota yang cukup besar seperti Padang dan juga Sumatera Barat atau Manado di Sulawesi Utara. Meskipun kota asal tersebut memiliki fasilitas pendidikan yang baik, namun ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan tinggi dan harapan karir yang ambisius mungkin masih terbatas dibandingkan dengan kota-kota metropolitan. Setelah menyelesaikan studinya, individu ini memutuskan untuk mencari pekerjaan di Jakarta, yang dimana berarti bahwasanya masih banyak terjadinya mobilitas penduduk diakibatkan kekurangannya ketersediaan dari lapangan kerja itu sendiri. Next. Nah, ini merupakan pembelajaran di Indonesia sendiri yang bisa dibilang pembelajaran dari mobilitas penduduk yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu, individu terdidik cenderung sangat mobilitas, yang dimana lulusan perguruan tinggi dengan investasi modal manusia yang tinggi cenderung memiliki mobilitas geografis yang dan optimal atas investasi pendidikan dan keterampilan mereka sendiri. Yang kedua ada investasi berkelanjutan di luar pendidikan formal penting, yang dimana kemampuan untuk terus berinvestasi dalam keterampilan terapan, sertifikasi profesional, dan juga pengembangan jaringan setelah lulus sangat krusial untuk kesuksesan dari mobilitas dan peningkatan nilai modal manusia di jangka panjang. Nah, selanjutnya ini ada dampak dari brain drain.
yang dimana meskipun mobilitas ini menguntungkan individu dan tujuan dari individu itu sendiri, namun fenomena ini dapat mengakibatkan brain drain, yang dimana brain drain itu sendiri adalah kekurangan talenta berkualitas di daerah asal. Jadi ada orang yang berkualitas di daerah di kota-kota kecil yang dimana itu bisa dimanfaatkan seharusnya sama kota-kota kecil tersebut. Cuman akhirnya talenta tersebut melakukan mobilitas penduduk atau melakukan migrasi dikarenakan kurangnya ketersediaan lapangan kerja di daerah itu sendiri. Nah, hal ini berpotensi menghambat pembangunan ekonomi lokal, inovasi, dan juga kapasitas institusional di wilayah yang ditinggalkan. Next. Nah, selanjutnya ini kebijakan dan rekomendasi yang bisa diambil oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Indonesia, yang dimana pertama itu tentunya pemerataan peluang ekonomi di berbagai wilayah. Nah, strategi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah itu sendiri, sehingga mengurangi push factor atau faktor pendorong untuk melakukan mobilitas dan juga menciptakan pull factor atau faktor penarik di daerah itu sendiri, yang dimana ini bisa berakibat bertumbuhnya ekonomi lokal di daerah itu sendiri. Nah, kebijakan itu seperti apa? Nah, kebijakan itu tentu pemerintah perlu aktif mengidentifikasi dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, di mana dengan fokus pada sektor-sektor potensial lokal dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Di mana kan di setiap daerah-daerah itu sendiri memiliki peluang gitu, peluang-peluang potensi-potensi ekonomi yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih oleh negara Indonesia itu sendiri, oleh daerah itu sendiri. Nah, pemberian insentif fiskal dan non fiskal, misalnya keringanan pajak, kemudahan perizinan, penyediaan lahan kepada investor untuk mendirikan usaha di wilayah-wilayah ini juga bisa dibilang sangat penting. Kenapa? Karena ini tentu akan menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak lagi di daerah tersebut. Nah, berikut rekomendasinya. Yang pertama itu langkah-langkah yang pemerintah harus lakukan. Yang pertama, menyusun rencana induk pembangunan ekonomi regional yang jelas, yang mengintegrasikan potensi lokal dengan kebutuhan pasar nasional dan juga global. Tentu kalau misalkan tidak diikuti oleh kebutuhan pasar dan nasional dan global, tentu ketersediaan lapangan kerja itu mustahil ada. Nah, selanjutnya ada membangun infrastruktur dasar dan digital yang mumpuni di wilayah-wilayah target, seperti jalan, listrik, air bersih, dan akses internet berkecepatan tinggi untuk menarik investasi. Tentu ini kebutuhan-kebutuhan dasar yang bisa dibilang ya memang dasar untuk orang-orang berinvestasi di daerah tersebut, ya di seperti ini, jalan-jalan, listrik-listrik. Next. Yang kedua, ada peningkatan kualitas dari sumber daya manusia dan relevansi pendidikan. Nah, fokus pada peningkatan kualitas modal manusia di daerah dan memastikan keselarasan antara lulusan dan kebutuhan pasar kerja itu sendiri. Jadi, dengan adanya kebijakan dan rekomendasi ini, bisa dibilang memperkecil para talenta-talenta, para brain-drain yang tadi untuk melakukan mobilitas penduduk ke kota. Seperti itu. Nah, fokus pada peningkatan kualitas. Nah, selanjutnya ini kebijakannya. Nah, kebijakannya ini pertama itu mendorong universitas-universitas di daerah untuk meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan juga fasilitas. Mendorong kemitraan strategis yang erat antara perguruan tinggi dengan industri lokal dan juga nasional. Nah, rekomendasinya yang pertama, pemerintah harus melakukan tentunya mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini dan juga masa depan. Tentu termasuk penguasaan hard skill dan juga soft skill. Selanjutnya ada memperbanyak program magang yang terstruktur dan berkualitas yang terintegrasi dalam kurikulum. Memberikan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa sejak dini. Next. Dan yang terakhir, kebijakan dan rekomendasi yang bisa diambil oleh pemerintah kita saat ini, yaitu fasilitasi mobilitas yang efisien dan terinformasi. Meskipun pemerataan diupayakan, mobilitas akan selalu ada. Itu tidak bisa dipungkiri.
Nah, kebijakan ini bertujuan agar mobilitas berlangsung secara efisien dan memberikan manfaat secara optimal. Nah, berikut adalah kebijakannya. Yang pertama, yang selanjutnya itu kebijakannya adalah membangun basis data nasional yang komprehensif secara keseluruhan dan juga real time mengenai kebutuhan pasar kerja di berbagai sektor dan juga wilayah, standar gaji, serta skill set yang dicari oleh industri-industri masa kini maupun masa depan. Dan ini berikut adalah rekomendasi yang bisa diambil oleh pemerintah kita saat ini. Yang pertama itu menciptakan portal informasi karir nasional yang mudah diakses oleh mahasiswa dan juga pencari kerja dari seluruh Indonesia, termasuk data tentang peluang di daerah itu sendiri. Yang dimana saat ini data tentang peluang-peluang di daerah ini masih minim sekali, seperti itu. Nah, yang kedua, mengadakan bursa kerja virtual dan hybrid secara rutin yang melibatkan perusahaan dari berbagai sektor dan lokasi, memberikan akses lebih luas bagi pencari kerja di daerah. Tentu hal ini dari kebijakan dan rekomendasi dari ketiganya, tentu ini bisa menjadi rekomendasi untuk pemerintah mengambil sikap terkait mobilitas penduduk ini. Next. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi ini, yang dimana investasi modal manusia memiliki peran penting dalam mendorong mobilitas penduduk, baik secara geografis, yaitu antar wilayah maupun antar negara, maupun secara sosial, yaitu mobilitas status dan juga pendapatan. Melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, pengalaman kerja, dan juga layanan kesehatan, individu menjadi lebih siap mengakses peluang kerja yang lebih baik dan lebih luas. Di Indonesia sendiri, tren ini tampak jelas dari meningkatnya urbanisasi dan juga migrasi tenaga kerja terdidik ke pusat-pusat ekonomi, seperti yang saya sudah sebutkan tadi di studi kasus sebelumnya. Namun, mobilitas ini juga menimbulkan tantangan baru seperti kehilangan tenaga kerja terampil di daerah asal atau biasa disebut brain drain dan ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang menyeluruh mulai dari pemerataan mutu pendidikan, pelatihan vokasi hingga pengembangan ekonomi di daerah agar mobilitas penduduk dapat berjalan seimbang dan berkontribusi pada pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Next. Nah, itulah presentasi dari kami, yaitu kelompok 14. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.